Bertobatnya Sang Mafia, episode 46. Saat ini Leon benar-benar merasa sangat jengah dengan keadaan pesta ini. Leon paling membenci orang-orang yang suka menjilat omongannya sendiri. Leon sudah terbiasa dengan dunia bisnis yang penuh dengan kebohongan ini. Dan hal ini benar-benar membuat Leon sangat jengkel atas perkataan mereka semua. "Hans, apakah acaranya belum selesai?" tanya Leon dengan tatapan dinginnya. "Sebentar lagi Tuan," jawab Hans. Leon langsung berdiri dan mengambil jasnya. Lalu dia pun berjalan meninggalkan pesta tersebut. Tuan mau pergi kemana?" teriak Hans sambil mengikuti Leon dari belakang. "Aku masih ada urusan. Kamu pergi katakan kepada Tuan Jones bahwa aku memiliki kepentingan dan tidak bisa menunggu sampai pesta ini selesai," jawab Leon lalu berjalan keluar dari pesta tersebut. "Tapi Tuan, kau ingin pergi kemana?" tanya Hans dengan masih mengikuti Leon. "Aku ada urusan yang mendadak, dan aku mau pergi sendiri jadi jangan ikuti aku," perintah Leon dengan nada dinginnya meminta Hans untuk tidak mengikuti dirinya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Leon, Hans pun langsung menghentikan langkahnya dan menatap kepergian Leon. Hans tahu bahwa saat ini Leon mungkin memiliki kepentingan yang sangat rahasia, sehingga dia tidak diperbolehkan untuk ikut bersamanya. Kini Leon pun berjalan menuju ke mobilnya, dan setelah itu dia mengemudikan mobilnya menuju ke tempat di mana dia akan pergi. Saat ini Dion melihat bahwa Leon keluar dari gedung pesta tersebut. Dion menyuruh anak buahnya untuk menjalankan rencananya sekarang juga. "Kalian bawa wanita tua itu di pinggir jalan dan lakukan seperti rencana kita di awal. Ingat, jalan di mana Leon pasti akan melewatinya, agar dia bisa melihat wanita tua itu," perintah Dion kepada anak buahnya untuk melakukan rencananya sekarang juga. Kini Dion pun tersenyum sinis dengan menatap ke arah Leon. Dion tahu bahwa saat ini dia pergi untuk menyelidiki dirinya, dan semua itu tidak akan pernah Dion biarkan Leon mengetahui identitasnya. Dion ingin membuat Leon hancur dengan menghadirkan wanita di masa lalunya yang sangat Leon benci. Dion ingin melihat bagaimana respon dia saat mengetahui bahwa mominya telah berada di Indonesia. "Leon, aku tahu bahwa kau sebenarnya ingin menyelidiki aku. Tapi aku sama sekali tidak akan membiarkan kamu mengetahui tentang identitas baruku. Aku ingin membalaskan dendam atas kematian dediku, dan saat ini aku ingin merasakan bagaimana penderitaan dediku waktu itu. Leon, kau juga harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang paling berharga di dalam hidupmu. Aku tahu bahwa aku juga menginginkan kematian dediku. Tapi kau membunuhnya dengan cukup sadis. Jadi aku ingin kau merasakan kesakitan atas kematian dediku," kata Dion dengan tatapan dinginnya, dengan amarah di dalam hatinya saat dia mengingat bagaimana keadaan mayat dedinya waktu Leon menyiksanya. Saat ini Leon menatap ke arah depan, dia benar-benar tengah memikirkan tentang sosok Dion. Dia benar-benar merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Dion. Leon merasa bahwa ada rencana yang saat ini tengah direncanakan oleh Dion padanya. Hanya saja sampai saat ini dia sama sekali tidak menemukan bukti bahwa Dion benar-benar lelaki yang pantas untuk dia curigai. "Aku harus menyelidiki dia. Aku benar-benar merasa bahwa ada sesuatu yang dia rencanakan, dan aku harus tahu sebelum dia menyadarinya," gumam Leon sambil memikirkan cara untuk membuat dia tahu tentang Dion. Saat Leon tengah melintas tiba-tiba dia melihat segerombolan orang yang tengah menyiksa seseorang. Leon berjalan perlahan untuk melihat apa yang mereka lakukan, dan saat Leon melihat dengan samar bahwa mereka sedang menyiksa seorang wanita, Leon pun langsung menghentikan mobilnya. Dia benar-benar sangat marah dengan para segerombolan preman yang berani menyiksa seorang wanita. "Dasar bedebah kurang ajar," umpat Leon dengan amarah di dalam hatinya.
Lalu dia pun berjalan menuju ke tempat di mana para preman itu sedang menyiksa seorang wanita. Leon dengan tatapan dinginnya lalu memukul semua preman itu dengan membabi buta. Leon benar-benar sangat muak dengan para preman jalanan ini yang berani menyiksa seorang wanita. Leon dulu memang bajingan, tapi setelah bersama dengan Aisyah sifat manusiawi Leon muncul dan tidak lagi menyiksa para wanita. Kini saat melihat para preman ini menyiksa seorang wanita membuat Leon sangat marah. "Hei, siapa kau berani ikut campur urusanku?" tanya salah satu preman saat melihat Leon yang menyerang anak buahnya. "Kau bertanya siapa aku? Jika aku mengatakan tentang siapa diriku, apakah kalian mengerti? Tidak, kalian semua hanya preman kampungan yang sok jago. Kalian bahkan menyiksa seorang wanita renta seperti dia," kata Leon dengan menunjuk wanita itu yang saat ini tengah menangis ketakutan. Bahkan tubuh wanita itu juga dipenuhi oleh luka. Leon sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas wajah wanita tersebut karena wajahnya tertutupi oleh rambutnya. Dia hanya wanita gila yang selalu membuat onar di wilayah kita. Jadi jika kita menyiksa dia maka itu adalah hak kita. Karena dia telah mengganggu kenyamanan tempat kami. Kau tidak perlu ikut campur urusan kami, karena jika kau masih tetap berusaha untuk membela wanita itu, maka bersiaplah untuk mati, ancam lelaki itu yang pastinya dia adalah ketua dari preman tersebut. Leon hanya tersenyum sinis saat melihat ancaman para kutu sampah itu. Leon melepaskan jasnya lalu dia tersenyum dengan menantang para preman tersebut. "Baiklah, lakukan. Jika kau sampai bisa membunuh aku maka semua hartaku akan menjadi milik kalian," jawab Leon dengan nada santainya sambil menatap sinis ke arah mereka semua. Para preman itu melihat ke arah mobil Leon yang tentu saja itu adalah mobil keluaran terbaru. Dan kini para preman itu pun sangat bersemangat untuk bisa membunuh Leon. "Kau yang mengatakan ini semua. Jadi jangan salahkan kita jika kamu nanti akan mati mengenaskan," kata ketua preman tersebut dengan tersenyum bahagia, karena dia akan mendapatkan harta milik Leon. "Lakukan saja," jawab Leon dengan nada santainya. Kini para preman itu langsung mengeluarkan senjata tajam milik mereka. Mereka tampak tersenyum puas saat melihat Leon yang menantang mereka. Mereka dengan sangat yakin bahwa mereka akan bisa membunuh Leon. Karena Leon hanya seorang diri tanpa ada yang membantunya. Leon yang saat ini tidak memiliki senjata apapun masih terlihat santai, dan dengan cepat para preman itu langsung menyerang Leon. Mereka melayangkan senjata mereka kepada Leon, dan dengan sangat gesit Leon bisa menghindar dari serangan mereka semua. Bahkan saat ini Leon dengan mudah mengalahkan mereka semua. Saat ini para preman itu menyerang Leon bersamaan. Salah satu dari mereka melayangkan senjatanya kepada Leon. Leon langsung menahan tangan lelaki itu, dia memutarnya hingga membuat tangannya patah. "Aak!" teriak lelaki itu saat tangannya sudah patah. Leon langsung mendorong tubuh lelaki itu hingga membuatnya terjatuh. Dan kini tinggal beberapa preman lainnya yang tampak ketakutan saat melihat bagaimana sadisnya Leon. Kini Leon pun menghampiri mereka semua dan siap memberikan pelajaran kepada mereka. "Kenapa kalian mundur? Cepat serang dia!" teriak ketua preman tersebut. Dan kini karena desakan dari ketuanya akhirnya mereka pun menyerang Leon kembali. Leon dengan murkanya langsung merebut senjata mereka. Dan kini Leon tanpa ampun langsung melukai tangan mereka. "Akhah, sakit!" ringis para preman tersebut saat Leon melukai tangan mereka. Kini mereka pun terbaring dengan menahan rasa sakit di tangan mereka. Leon langsung membuang senjatanya dan menatap marah ke arah ketua preman tersebut. "Bubarkan anggota premanmu ini. Jika sampai aku melihat bahwa kalian kembali berkeliaran di sini lagi atau di tempat lain, maka jangan salahkan aku jika aku akan membuat kalian semua menemui ajalnya. Kau mengerti?" bentak Leon kepada ketua preman tersebut untuk segera membubarkan gengnya ini. "Baik, saya mengerti.
jawab ketua preman tersebut dengan wajah ketakutan. Setelah mengatakan itu semua, mereka semua pun langsung pergi meninggalkan Leon dengan wajah ketakutannya. Kini Leon pun berbalik untuk melihat kondisi wanita yang mereka lukai. "Bu, kau tidak apa-apa?" tanya Leon sambil mengulurkan tangannya untuk membantu wanita tersebut. Dan saat wanita mendongak melihat ke arah Leon, betapa terkejutnya Leon saat dia melihat seorang wanita yang selama ini tidak pernah ingin Leon temui. Tubuh Leon bergetar hebat. Baru kali ini setelah berpuluh-puluh tahun Leon tidak pernah merasa takut. Dan kini Leon benar-benar merasa sangat terkejut. Dia kembali mengingat tentang kejadian di mana dia mengalami hal yang membuat dirinya takut. "Kau," tunjuk Leon dengan suara gemetar. Leon kembali mengingat kejadian di masa lalunya saat dia harus mengalami kejadian pahit karena sang ibu yang meninggalkan dirinya dengan lelaki lain. "You son of a bitch, you're an unwanted child." Hahaha, kata-kata itu terus terngiang di benak Leon. Leon benar-benar tidak bisa melupakan kejadian pahit itu. Leon langsung terduduk sambil memegang kepalanya. Kenangan pahit waktu masih kecil membuat Leon benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya. "Tidak!" teriak Leon dengan wajah frustasinya. Wanita itu pun menghampiri Leon. Tangannya bergetar saat dia melihat lelaki di depannya itu. Mommy Leon baru mengetahui bahwa lelaki di depannya ini adalah Leon. Leon anak yang dulu dia tinggalkan dengan lelaki lain. Anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang darinya. Tapi karena kesenangan sementara dia sampai melupakan Leon bahkan meninggalkan dirinya. Tapi di detik kemudian, Mommy Leon berusaha untuk menguatkan dirinya agar dia tidak meluapkan emosinya. Karena saat ini dia benar-benar sangat terkejut akan kehadiran Leon di depannya. Dia tidak ingin membuat Leon curiga saat dia tiba-tiba langsung mengenali Leon. Karena sudah berpuluh tahun dia tidak pernah lagi melihat wajah Leon. "Kau kenapa, nak?" tanya Mommy Leon dengan berpura-pura tidak mengenali Leon. Leon langsung menatap ke arah wanita yang saat ini berdiri di depannya. Dia sungguh sangat membenci wanita ini. Dan sekarang wanita ini malah tidak menyadari tentang dirinya yang adalah anak yang dia tinggalkan. Leon langsung berdiri dengan menatap marah ke arah wanita yang berada di depannya sekarang. "Kenapa tadi aku tidak membiarkan para preman itu membunuh kamu? Kenapa aku harus menyelamatkan wanita kejam sepertimu? Kau seharusnya mati. Dengan begitu aku tidak akan pernah lagi bertemu dengan wanita kejam sepertimu," maki Leon tepat di depan wajah mominya. Mommy Leon hanya bisa diam dengan berusaha menahan dirinya untuk tidak menangis saat mendengar perkataan anaknya yang sangat membenci dirinya. "Nak, apakah kita pernah bertemu sehingga kamu sangat terlihat membenciku?" tanya Mommy Leon dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa lelaki yang di depannya ini adalah anaknya. Leon hanya tersenyum sinis saat mendengar pertanyaan dari wanita yang sangat dia benci itu. "Aku tidak pernah kenal denganmu, dan aku harap aku juga tidak akan pernah bertemu dengan wanita sepertimu. Karena jika itu sampai terjadi, maka aku tidak pernah membiarkan wanita kejam sepertimu hidup di dunia ini. Kau seharusnya mati dengan semua penyesalan yang telah kau lakukan kepada anak yang tidak berdosa. Kau sudah menghancurkan mental anak itu. Dan aku harap wanita sepertimu akan mati di dalam penyesalan seumur hidupmu," kata Leon dengan nada dinginnya mengatakan kepada mominya bahwa dia adalah wanita yang pantas untuk mati. Mommy Leon hanya terdiam saat mendengar ucapan anaknya yang membuat hatinya benar-benar merasa terluka. Dia tahu bahwa kesalahannya di masa lalu membuat Leon tidak bisa memaafkan dirinya. Dan kini dia hanya bisa menangis di dalam hatinya tanpa bisa mengatakan tentang apa yang ingin dia katakan kepada Leon. Sungguh saat ini Mommy Leon benar-benar tidak berdaya, karena dia terperangkap oleh jerat Dion yang sengaja memperalat dirinya untuk membuat Leon hancur. Leon pun pergi meninggalkan mominya dengan tatapan dingin. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan dia.
Dan ini benar-benar membuat Leon merasa terguncang, bahkan perasaannya saat ini sangat kacau. Mommy Leon menatap kepergian Leon dengan wajah sedihnya. Hatinya benar-benar terluka saat anak satu-satunya membenci dirinya. Leon, maafkan Mommy, gumam Mommy Leon dengan menangis sedih. Sebenarnya waktu itu Mommy Leon berada di Belanda. Dia menjadi seorang gelandang yang bahkan tidak memiliki rumah untuk dia berteduh. Setelah dia pergi meninggalkan Leon di masa lalu, dia benar-benar mendapatkan karma di dalam hidupnya. Lelaki yang dia cintai, yang bahkan rela meninggalkan suami dan juga anaknya pergi meninggalkan dirinya. Lelaki itu dengan sengaja memanfaatkan dia dan mengambil semua hartanya. Waktu itu Mommy Leon benar-benar tidak menyangka bahwa lelaki yang dia cintai akan berbuat jahat seperti ini. Dan saat itu juga karena untuk bertahan hidup Mommy Leon menjadi seorang pelacur. Dia menghabiskan waktunya selama puluhan tahun di rumah bordil di Belanda dan menjadi wanita malam. Setiap hari Mommy Leon benar-benar merasa sangat bersalah kepada Leon dan juga suaminya. Hanya saja dia tidak memiliki keberanian untuk kembali kepada mereka berdua dan meminta maaf. Mommy Leon memilih kehidupannya sendiri dengan menjadi seorang pelacur, dan karena saat ini usianya sudah tua dan tidak ada lagi yang mau memakai dia, akhirnya Mommy Leon pun dibuang dari rumah bordil tersebut, dan setelah itu kehidupan Mommy Leon benar-benar sangat menyedihkan. Dia menjadi seorang gelandang yang bahkan untuk makan pun dia mencari di tempat sampah. Mommy Leon benar-benar menjadi orang yang berbeda. Dia tidak lagi sombong seperti dulu. Saat dia pergi meninggalkan Leon dan juga suaminya, dia benar-benar mendapatkan karma atas perbuatannya, bahkan dia juga tidak memiliki rumah untuk berteduh. Kehidupan Mommy Leon benar-benar sangat menyedihkan. Dan dia berada di sini karena Dion yang membawanya. Dion memberitahukan semua kehidupan Leon kepada dirinya. Dan saat itu juga Dion memperalat Mommy Leon. Dion mengancam akan membunuh Leon jika dia tidak menerima tawarannya untuk bekerja sama merebut istri Leon yang saat ini disembunyikan. Bahkan Dion juga mengancam akan membuat hidupnya semakin menderita jika dia tidak menerima tawarannya. Sebenarnya Dion hanya mengancam bahwa dia akan merebut istri Leon tanpa membunuhnya. Tapi hal yang utama bagi Dion adalah nyawa Leon. Jadi Dion hanya membual untuk membuat Mommy Leon mau bekerja sama dengan dirinya. Kini Mommy Leon yang benar-benar merasa bersalah pun ingin menyelamatkan nyawa Leon dengan mengorbankan dirinya. Dia bahkan rela diperalat oleh Dion agar dia bisa menyelamatkan Leon tanpa dia tahu bahwa sebenarnya Dion adalah lelaki yang licik. Tiba-tiba suara tepuk tangan terdengar di belakang Mommy Leon. Mommy Leon pun menoleh dan melihat Dion yang saat ini berada di belakangnya. Bagus wanita gembel, aku tidak menyangka bahwa kau memiliki akting yang bagus. Kau bahkan bisa menahan dirimu untuk tidak meluapkan emosimu kepada anak yang selama ini kamu rindukan, ucap Dion dengan tersenyum ke arah Mommy Leon. Kini tatapan Mommy Leon langsung berubah saat dia berhadapan dengan Dion. Ingat Dion, kau harus menepati janjimu untuk tidak membunuh Leon. Bukankah kau hanya menginginkan wanita yang bersama dengan Leon? Aku tidak ingin kamu sampai menyakiti Leon. Jawab Mommy Leon dengan menatap tajam ke arah Dion. Hahaha, kau benar-benar wanita yang sangat menyedihkan. Kau bukan hanya menjadi gembel, tapi menjadi orang yang sangat dibenci oleh anakmu sendiri. Tapi semua itu memang pantas buat kamu. Kau bahkan pergi meninggalkan anak dan juga suamimu demi lelaki lain. Dan kini saatnya kau mendapatkan karma karena perbuatanmu itu. Benar-benar wanita yang menyedihkan, kata Dion dengan mengejek Mommy Leon yang saat ini benar-benar terlihat menyedihkan. Terima kasih karena kamu sudah mengasihani aku, tapi sayangnya aku sama sekali butuh belas kasihanmu itu. Jawab Mommy Leon lalu pergi meninggalkan Dion yang saat ini diam menatap ke arah Mommy Leon yang pergi meninggalkan dirinya. Sedangkan di tempat lain,
Saat ini keadaan Leon benar-benar sangat kacau. Dia pergi ke klub malam dengan meminum wine sampai membuat dirinya mabuk. Bayangan masa lalu kembali teringat saat melihat wajah mominya. Leon menangis dengan wajah frustasinya. Dia mengingat bagaimana kejadian dulu saat dia mengalami kekerasan oleh teman sebayanya. Karena Leon yang tidak memiliki seorang ibu, dan lebih parahnya lagi mereka sampai mengunci Leon di kamar mandi selama 2 hari tanpa ada orang yang tahu. Saat itu Leon kecil sedang pergi bersekolah dengan diantar oleh dedinya. Leon kecil berjalan masuk ke sekolah dengan takutnya saat melihat teman sebayanya yang saat ini menghadang dirinya. "Hei kau anak pungut, ikut kami," teriak teman sekelas Leon yang selalu membulinya. Mereka langsung membawa Leon ke sebuah gudang yang berada di samping sekolahnya. Gudang itu sudah tidak pernah terpakai, sehingga mereka bebas melakukan apapun kepada Leon. Leon hanya bisa diam sambil menerima semua hinaan yang mereka lontarkan, karena dia ditinggal pergi oleh ibunya demi lelaki lain. "Kalian mau apa?" tanya Leon kecil dengan wajah ketakutannya. "Kau masih bertanya? Tentu saja kami semua ingin membuat hidup kamu lebih menderita. Kenapa anak sepertimu tidak mati saja? Momimu saja pergi meninggalkan kamu. Dia sama sekali tidak pernah menginginkan kamu, makanya dia pergi. Jadi sekarang jika kami membantu kamu untuk mati seharusnya kamu bahagia," kata teman Leon yang saat ini langsung mendorong tubuh Leon hingga Leon terjatuh. Mendengar apa yang dikatakan oleh temannya itu, hati Leon benar-benar sangat hancur. Dia sangat benci dengan kehidupannya. Bahkan semua orang membenci dirinya. Dan karena kejadian itu Leon kecil menjadi sosok yang berbeda. Mereka mengunci Leon di dalam kamar mandi itu selama semalaman, dan karena Dedi Leon tidak melihat anaknya pulang. Dia pun langsung mencari keberadaan Leon. Setelah mendapatkan informasi bahwa temannya membawa Leon ke gudang tersebut, Dedi Leon pun langsung mendatangi gudang tersebut. Dan benar saja bahwa saat ini dia melihat anaknya yang tengah duduk di sebuah toilet dengan tatapan dinginnya. Keadaan yang gelap semakin membuat Leon terlihat menyedihkan. Dedinya pun langsung memeluk Leon dan saat itu juga mereka berdua pun berjanji akan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Mereka berdua berjanji akan membalas semua orang yang telah membuat hidupnya menderita seperti ini. Leon dan juga dedinya mulai masuk ke dalam dunia mafia sejak saat itu. Dan sampai saat ini Leon benar-benar tidak bisa melupakan kejadian ini. Leon membuka kedua matanya lalu membuang gelas wine yang dia pegang. "Akeh," teriak Leon dengan suara yang menakutkan, sehingga membuat orang yang berada di klub tersebut merasa sangat takut. Leon benar-benar terlihat kacau. Bahkan saat ini tatapannya menjadi kosong. Air mata menetes sehingga membuat mata Leon memerah karena menahan emosi di dalam dirinya. "Kenapa aku harus mengalami ini semua?" Leon mengacak-acak rambutnya dengan suara lemah. Untuk pertama kalinya Leon terlihat sangat kacau, dan membuat semua orang yang berada di klub tersebut pergi meninggalkan Leon seorang diri. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.